Shalom, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosudipuro pada hari ini, Senin 31 Oktober 2022. Dengan pelajaran, kita tiba di pelajaran yang ke-6 ya, untuk triwulan ini, dengan tema besar sepanjang pekan ini adalah Dia Mati Untuk Kita. Dan pada hari ini, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Sebuah Pengantar Untuk Salib. Sebelum kita akan mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kuasailah hamba-Mu dan juga semua yang mendengarkan pelajaran ini agar kami dapat memahami dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampunilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Dari ayat-ayat berikut ini kita bisa baca di rumah juga, dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, pasal 17 ayat 22 sampai 23, kemudian Markus 9 ayat 30 sampai 32, Lukas 9 ayat 44 dan 45, dan Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Saya ambil salah satu dari Lukas 9 ayat 44 dan 45. Lukas 9 ayat 44 sampai 45, firman Tuhan berkata, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Ya, kalau kita lihat daripada ayat ini, sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dengan tegas, pemberitahuan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan menderita dan juga Yesus akan disalibkan. Nah, tetapi reaksi daripada murid-murid Yesus justru berbeda gitu. Karena mereka justru menolak atau tidak menginginkan Yesus mati. Ya. Hati murid-murid justru merasa sedih gitu ketika Yesus berkata bahwa dia harus mati. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena murid-murid Yesus tidak mengerti akan rencana kematian Yesus. Mereka berpikir selama ini bahwa Yesus akan menjadi raja orang Israel gitu. Ya, yang mana di satu sisi mereka juga mengedepankan kepentingan diri mereka sendiri bahwa Yesus akan jadi raja bagi mereka di atas dunia ini gitu. Sehingga mereka juga sebagai pengikut Yesus otomatis mereka bisa mendapat kekuasaan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, dan juga komentar dari Ellen White juga berkata bahwa Yesus lahir untuk mati, ya. Dia hidup untuk mati, ya. Dan setiap langkah kehidupannya yang diambil, ya, itu akan membawanya kepada penebusan yang besar, yaitu pada kematiannya di kayu salib. Sehingga pada akhir tahun pelayanan Yesus, dia berbicara dengan tegas gitu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati gitu, ya, dan menekankan pada saat kematiannya. Ya. Mengapa juga murid-murid Yesus akhirnya menolak gitu dan juga tidak mau memikirkan tentang itu? Karena teologi atau pemikiran konsep daripada para murid itu salah, ya, yang akhirnya membawa mereka kepada rasa sakit dan juga penderitaan yang tidak perlu gitu. Padahal murid-murid Yesus ini, ya, apa kurangnya mereka mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Mereka sudah bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, ya. Dan juga Yesus sudah menyatakan hal ini, ya, hal tentang kematiannya melalui Nikodemus gitu, ya, bahwa Musa meninggikan ular di padang gurun, ya, demikian pula anak manusia harus ditinggikan supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Yesus juga sudah menyampaikan kepada Kaisarea di Filipi bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung penderitaan gitu, dibunuh oleh para imam-imam, ahli Taurat dan lain sebagainya, lalu akan dibangkitkan pada hari ketiga, ya. Dan selama perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia juga berbicara kepada muridnya tentang kematian dan kebangkitannya, ya. Tetapi sayangnya para murid tidak mendengarkan perkataan Yesus itu karena memang bukan cerita kematian Yesus yang mereka inginkan gitu, ya. Dan konsep yang salah yang dimiliki para murid membuat mereka menolak daripada rencana kematian Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, ini merupakan sebuah
teguran dan juga pelajaran bagi kita bagaimana perlu kita memahami konsep yang benar secara Alkitab, dan itu membutuhkan kerendahan hati dan juga ketekunan untuk belajar ya akan firman Tuhan, sehingga kita mengerti betul rencana Yesus dalam kehidupan kita khususnya ya, sehingga tidak salah mengerti kita bagaimana apa yang difirmankan Yesus dan apa rencananya dalam kehidupan kita ya. Dan kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang pertama banyak konsep yang salah gitu tentang misinya gitu. Seperti murid-murid tidak mengikuti pemimpinnya, tapi tidak mengerti pemimpin macam apa yang mereka ikuti, misi apa yang pemimpin ini akan bawa. Dan pada saat kedatangan Yesus, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, juga pasti akan banyak konsep-konsep di luar sana yang salah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, mekanisme dan juga cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kembali lagi dibutuhkan kerendahan hati dan juga ketekunan bagaimana terus berdasar kepada firman Tuhan, sehingga kita mengerti betul rencana-rencana nubuatan Tuhan yang akan datang. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita agar selalu hati-hati terhadap bahayanya salah memahami kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.